Selamat pagi. Nah, ini untuk update laporan untuk mobil Mobilio dengan pengerjaan servis perawatan ya. Nah, untuk servis perawatan sendiri kita mulai dari bagian mesin terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah kita bongkar pada bagian sistem pembakaran. Nah, untuk sistem pembakarannya sendiri jelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama dari bagian komponen businya sendiri. Nah, untuk komponen businya sendiri kondisinya elektrodanya sudah mulai miring. Nah, ini. Nah, yang hitam kecil ini. Nah, kemungkinan kendala mesin berebut itu bisa jadi dari businya ini. Soalnya empat-empatnya kondisinya sama, jadi semua. Lalu untuk bagian coil kita bongkar sekalian ya. Untuk kondisinya ini sudah mulai adanya tanda-tanda korosi juga dalemannya. Nah, ini dalemannya sudah kita bersihkan. Tadi kondisinya kotor, warna kehijau-hijauan dan berkarat. Nah, ini kita bersihkan dulu. Tapi sarannya dari kami untuk dilakukan pergantian busi. Untuk coilnya ini masih bisa digunakan. Lalu untuk filter udaranya juga ini kondisinya masih aman, masih bisa digunakan. Nanti kita coba bersihkan terlebih dahulu untuk filter udaranya. Nah, ini tadi setelah kita lakukan gurah mesin menggunakan cairan khusus. Nah, ini bekasnya. Nah, masukkan cairan khusus ke dalam ruang bakar. Nah, ini setelah disedot atau divakum kondisinya kotor sekali, krak-kraknya ikut angkat. Terus nanti kita lanjut untuk bagian pembersihan total body dan ganti oli mesin. Nah, ini oli mesinnya sesuai request panjenengan menggunakan E-Pro Blue. Lalu ini kita cek sekalian untuk servis lengkapnya untuk servis 4 roda ya. Nah, ini setelah kita catat pada bagian sistem remnya ya. Dari bagian utama dulu, rem utama, dari bagian master rem dan minyak rem ini kita kuning karena kondisinya ini. Nah, ini minyak remnya kotor sekali, warnanya hitam. Nah, biasanya faktor ini pertama dari usia bisa, terus jarang diganti minyak remnya juga bisa. Akhirnya kotorannya ini menggumpal atau bikin kerak di master remnya ini. Nah, biasanya sering kita temukan untuk mobil-mobil yang sudah kotor banget minyak remnya seperti ini. Biasanya master remnya juga ikut bermasalah gitu, karena jarangnya penggantian minyak rem gitu. Jadi kita dinotifkan untuk bagian master rem dan minyak remnya ini kuning. Nah, caranya apa ya? Bagusnya saat nanti pergantian kampas rem, nah ini wajib dicek untuk master remnya, soalnya bahaya sekali jika master rem sampai bermasalah gitu. Lanjut untuk sistem rem depan. Untuk kondisi rem depannya kondisinya masih aman. Ini ada satu bagian disc brake kita kuning. Nah, ini kondisinya. Untuk disc brake sendiri kondisinya sudah mulai tidak rata atau bergelombang. Nah, ini lihat ya, tapi masih tipis. Nah, kemungkinan kendala panjenengan yang bunyi decir itu dari sini bisa, soalnya disc brake-nya tidak rata. Terus untuk komponen lainnya, sistem remnya seperti kaliper, piston kaliper dan ring kaliper itu kondisinya masih aman, standar. Tuh. Lalu untuk kampas remnya sendiri kondisinya masih tebal, cuman kelihatan niki kampasnya sudah mulai mangkak atau keras. Nah, biasanya faktor ngeten niki sering banget terjadi di mobil-mobil penggerak roda depan karena tumpuan berat remnya, tumpuan terbesarnya ada di bagian depan gitu. Jadinya kampas ini keras dan mengakibatkan juga bisa jadi disc brake-nya ini yang kalah gitu. Ini bagian kiri ya.
kondisinya yang sebelah kanan dispringnya juga sama, sudah rata. Lalu untuk kampas remnya masih tebal dan sudah mulai mangkak juga. Lalu untuk kondisi kalipernya, kondisinya masih aman, susunnya masih aman, ban kalipernya juga masih aman tuh. Nah, lalu untuk komponen kaki-kaki lainnya kita cek juga. Nah, ini kita temukan yang pertama tadi saat kita cek rangderotnya ini sudah mulai lemah juga. Nah, ini lalu ini stabilnya masih aman. Terus kita temukan juga pada bagian pusing, karet pusing alarmnya ini. Nah, ini sudah hampir mau jebol juga. Nah, biasanya kaki-kaki seperti ini faktornya dari segi keamanan, dari segi kenyamanan, Bu. Jika ada yang sudah mulai lemah dan sudah hampir jebol tadi seperti karetnya tadi, biasanya timbul suara-suara saat berjalan atau melewati jalan yang tidak rata gitu. Dari segi kenyamanan. Terus kita temukan juga pada bagian support shock breaker. Nah, ini sudah mulai lemah juga. Nah, ini support shock breaker kanan kiri sama. Terus untuk yang lainnya, ini rodnya juga sudah mulai lemah yang sebelah kiri. Nah, ring stabilnya juga sudah mulai lemah juga yang sebelah kiri. Lalu untuk karet pusing armnya, nah tadi yang sebelah kanan juga hampir jebol. Nah, ini yang kiri juga hampir mau jebol. Nah, gitu. Jika nanti panjenengan ngeluh ada suara saat melintasi jalan tidak rata atau bergetar atau bunyi yang dari bagian kaki, nah ini sudah kita urgent bahwa kakinya sudah komponen ada yang sudah mulai lemah juga gitu. Lanjut untuk bagian belakang ya. Untuk bagian belakang, nah ini setelah kita servis dan sebelumnya tadi kondisinya sudah kotor banget, kita cek juga komponen-komponen remnya ini kondisinya masih aman. Nah, yang bisa mengakibatkan bunyi yang pertama dari kampasnya yang kotor dan tromolnya ini. Nah, ini sudah mulai baret, tapi masih tipis baretnya. Nanti kita coba ratakan, kita amplas dulu terlebih dahulu. Apakah setelah diservis masih bunyi nopo mboten? Jika masih bunyi, sarannya untuk bubut bagian tromolnya ini, Bu. Soalnya sudah terlihat baret-baret ini. Nah, ini. Terus untuk kaki-kaki belakang kondisinya masih aman. Sudah kita cek dari shock breaker dan karet-karet pusing lainnya gitu. Untuk yang sebelah kanan ini sedang kita proses pada servis dan ablasi tromolnya tersebut. Untuk yang bagian kanan sama seperti yang bagian kiri tadi. Kondisi remnya tadi kotor. Nah, ini sudah diservis, di cleaning. Terus untuk tromolnya sendiri sama seperti yang kiri tadi, sudah mulai adanya baret-baret tipis. Nah, ini kita coba ratakan terlebih dahulu dengan cara diamplas. Nah, lalu untuk kendala AC-nya bau apek, tadi sudah kita cek pada bagian tekanan freonnya dan AC-nya kondisinya masih normal. Nah, ini kita temukan untuk filter AC-nya nih kondisinya sudah kotor banget, sudah dipenuhi kotoran-kotoran yang menggumpal dan bikin mampet. Nah, kemungkinan dari filternya ini, Bu, yang sudah mulai mampet. Nah, saran dari kami bagusnya ini diganti terlebih dahulu untuk filternya. Jika masih bau apek di kemudian hari, saran dari kami untuk dilakukan servis AC total, biar lebih saine malih gitu aja. Nah, lalu dari bagian mesin ini sudah kita cek keseluruhan.
Nah, ini kita temukan juga pada bagian radiator panjenengan. Ini sudah kotor sekali dan sudah ada timbulnya korosi. Bahkan tutupnya juga sudah mulai aus. Nah, ini saran dari kami untuk dilakukan korok radiator, Bu. Soalnya kotorannya seperti ini takutnya malah menyumbat sirkulasi air yang terdapat dalam radiator panjenengan, malah bisa mengakibatkan sirkulasi air yang masuk air pendingin masuk ke dalam mesin itu bisa tersumbat dan kurang sempurna juga sirkulasinya. Dan untuk tutupnya saran dari kami untuk diganti, Bu. Soalnya kalau nggak diganti, nah ini kondisinya sudah aus sekali, nanti malah takutnya jebol tutupnya gitu. Untuk catatan-catatan dari mobil panjenengan, nanti kita coba catat dan kita sampaikan ke panjenengan. Untuk harga-harga dan yang lainnya, jika masih ada yang bingung, bisa lewat admin kami. Terima kasih, selamat pagi.